Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu, ada yang bisa dibantu? Ya, ini Pak, kami ingin melihat kondisi Zulfa sekarang. Apa boleh? Oh, pasien Zulfa ya? Oke. Silakan duduk dulu. Oke. Mohon maaf, kalau boleh bertanya, Bapak Ibu ada hubungan keluarga apa aja dengan pasien Zulfa? Begini Pak, nama saya Adi. Saya kakaknya Zulfa. Oh Jadi, iya, saya. dengan Bapak Ibu izin konfirmasi nggih dengan Mas Yadi dan Ibu Yani. Bu Yani. Oke, seperti di inform concern, nama sesuai. Dan untuk kondisi Mbak Zulfa saat ini, Mbak Zulfa masih belum stabil. Untuk emosinya masih meledak-ledak. ya Pak? Iya. Kira-kira masih lama tidak ya Pak hari perawatannya? Kalau untuk perawatannya kan setiap pasien berbeda-beda. Jadi sesuai kondisinya, karena kondisinya masih belum stabil, kita nunggu dokternya untuk melihat kondisi Zulfa. Untuk sementara, dokternya akan visit sekitar besok atau lusa. Dan kita juga menunggu untuk hasil pemeriksaan labnya juga ya Pak. Oh iya. Oh iya Pak. Kami ikut saja. Yang iya. penting itu terbaik buat anak saya Zulfa. Ya, jadi Oh. untuk kelanjutannya Bu ya, sekalian karena Bapak Ibu ada di sini, saya akan melakukan psikoedukasi sekalian. Oke. Enggak lama, mungkin hanya 5 sampai 10 menit aja. Oke, Jadi, Pak. Sistemnya adalah tanya jawab. Saya akan menanyakan sedikit masalah Zulfa di rumah itu seperti apa ya Bu ya? Jadi gini Pak, ibu saya dan saya tidak dapat bekerja lagi secara aktif karena salah satu dari kami harus ada yang menjaga dan mengurus Zulfa ini. Jadi di rumah intinya Zulfa nggak ada yang ngurus karena Bapak Yadi dan Bu Yani itu sibuk bekerja nggih? Oke, Pak. Seperti itu. Kemudian adakah lain masalah Zulfa di rumah? Oke. Bapak Ibu? Kami tidak bisa mengontrol Zulfa saat marah Pak. Kadang dia itu mendengar suara-suara bisikan, kadang dia juga merasa ketakutan dan sering bicara sendiri seperti itu. Baik, jadi di rumah Zulfa sudah mengalami marah-marah dan suara-suara bisikan. Baiklah Bapak Ibu, itu sudah terjadi halusinasi. Dan halusinasi itu adalah salah satu tanda gangguan jiwa di mana penderita itu mengalami gangguan persepsi sensori yang meliputi 5 indera, yaitu dari penglihatan, pendengaran, pengecapan, perabahan, dan penciuman. Sedangkan Zulfa kan sudah mendengar bisikan-bisikan suara. Lah itu harus segera dikontrol. Salah satunya itu cara mengontrolnya dengan minum obat dan menghadik suara-suara itu. Oh gitu ya Pak ya? Iya, karena jika Zulfa terus mengikuti suara itu, dia akan marah-marah terus. Baik-baik. Oh, begitu ya Pak ya. Iya. Kemudian adakah kendala lain saat merawat Zulfa di rumah? Ya, saya merasa tidak tenang Pak ketika harus meninggalkan Zulfa sendirian di rumah. Saya itu merasa was-was dan takut kalau ada hal buruk pada Zulfa. Ketika bekerja pun, saya masih memikirkan tentang keadaan Zulfa yang di rumah tadi. Jadi pada intinya Zulfa itu di rumah sering sendirian ya. Iya, kadang-kadang. Jadi ya saya paham karena Bapak Ibu kan sibuk bekerja, tapi Iya, Pak. alangkah baiknya Zulfa itu ada yang menjaga. Biar Zulfa itu ada teman ngobrol dan dia tidak mendengarkan apa suara bisikan yang didengarnya. Oke, Pak. Karena jika terus didengarkan, nanti Zulfa akan mengikuti suara bisikan tersebut. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oh gitu. Oke, Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ditanyakan lagi dari psikoedukasi ini? Tidak ada Pak Tidak sampai. ada. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Kalau saya intinya saya berharap Mbak Zulfa itu segera sembuh. Ya. Terus kami juga ingin tahu cara merawat Zulfa selama di rumah. Oke, kalau gitu. Nanti kalau Zulfa sudah pulang, Bapak Ibu harus rajin mengontrol minum obatnya dan rutin kontrol ke dokter psikiatrinya. Jadi obat harus tetap diminum, tidak boleh telat atau tidak diminum. Nanti kalau sampai telat diminum akan mengulang seperti awal lagi. Dan untuk menghadik suaranya, berikan Zulfa kegiatan, sering-sering diajak curhat dan mengobrol agar Zulfa ada temannya untuk berbicara. Jadi seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Oke, Pak. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Sampun. Sampun cakap. Oke, ya
mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga membantu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Iya, Atas sama-sama. penjelasannya. J, selamat pagi. WKF dengan Yasin, ada yang bisa dibantu? Oh iya, dari petugas lab nggih. Iya, pripun Bu? Nggih Mas, ini saya mau melaporkan hasil atas nama Nona Zulfa, tanggal lahir 30 November 2007 dengan hasil trombosit 80.000, HB14, untuk hasil yang lain normal. Ya Bu, J. Saya konfirmasi ulang J. Pasien atas nama Nona Zulfa, tanggal lahir 30 November 2007 dengan tanggal pengambilan spesimen 17 Juli 2023. Hasil pemeriksaan trombosit 80.000 dan HB 14 J. Yang lainnya normal ya Bu? Ya, sudah ya Mas. Assalamualaikum. Mohon Bu, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dokter, selamat pagi, maaf mengganggu. Ini dengan Yasin dokter dari ruang WKF. Izin melaporkan dokter, pasien atas nama Nona Zulfa dengan diagnosa schizofren. Pagi ini pasien mengalami halusinasi berat dokter, marah-marah dan emosinya labil. Tapi pasien cenderung lemas dokter. Kami labkan hasil trombositnya 80.000 dan HB-nya 14. Untuk tensinya 120/90, nadi 84 dokter. Tapi pasiennya marah-marah ini dokter. Tadi sudah dilakukan injeksi lodomir 1 ampul dan dipen 1 ampul, kemudian kita pasang cairan infus RL dokter. Mungkin ada advis tambah dokter. Oh ya, tambahnya cairan RL 1500 cc per 24 jam sama cek DL serial ya dokter. Izin konfirmasi ulang dokter. Cairan infus 1500 cc per 24 jam dan cek DL serial setiap pagi ya dokter. Dokter, terima kasih, maaf mengganggu. Assalamualaikum. Mbak Zulfa ini loh, kok semuanya masih ditali semua badannya. Anaknya loh minta ke kamar mandi, nggak bisa dari tadi ngerengek terus, kok tambah marah-marah. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang. Dulu. Iya. Tarik nafas dulu ya Bu ya. Oke. Bu, Ibu dengan siapa? Saya Leli Mas. Nah ini hubungannya dengan Mbak Zulfa apa ya? Saya tantenya. Tantenya. Saya lihat dulu ya Bu di surat pernyataan masuk rumah sakit. Iya, wong dari awal tanda tangannya sama saya kok Mas. Untuk penyampaian informasi kesehatan, di sini ada ibunya, bapaknya dan tantenya atas nama Bu Laili. Iya. Terus selanjutnya nih. Iya, terus. Iya, jadi gini Bu. Kemarin Mbak Zulfa itu kondisinya gadah gelisah dan Iya. membahayakan orang lain, termasuk pasien yang lain, dan sempat melukai petugas, sehingga dilakukan penekanan dengan cara ditali. Sebelum ditali kemarin kita dilakukan injeksi, sudah masuk 2 kali injeksi dan ternyata kondisinya masih mengamuk. Jadi untuk mencegah resiko melukai pasien yang lain dan petugas, kita lakukan penanganan pada Mbak Zulfa. Nah itu nggak apa-apa tambah dari apa namanya kan ini tadi loh kok kayaknya tambah marah-marah gara-gara ditali Mas. Ya, tidak apa-apa. Nanti bila kondisinya sudah stabil, tali akan dilepas.
selama di tali kita lakukan observasi terus, pengukuran tensi, pengukuran nadi, suhu, dan cairan pasien. Kita bantu untuk makannya, untuk BAB dan BAK-nya. Gitu. Jadi tali nanti akan saya rubah setiap 2 jam sekali. Gitu, saya akan observasi terus supaya tidak terjadi luka pada saat penampilan. Ibu, bagaimana? Apakah sudah jelas tentang penjelasannya tadi? Nggih, sampun jelas. Jadi memang butuh untuk ditali nggih, supaya memang Mbak Zulfa lebih tenang nggih. Iya, jadi mudah-mudahan Mbak Zulfa kondisinya segera stabil dan tenang sehingga talinya segera dilepas dan tidak perlu dilakukan pengekangan fisik dengan ditali lagi. Oke, Mas, matur suwun untuk informasinya nih Mas nggih. Doakan supaya Mbak Zulfa segera bisa Mudah-mudahan Mbak pulang. Zulfa segera membaik kondisinya. Nggih, matur suwun Mas, monggo Nggih, Mas. Bu.